Hai teman-teman, selamat datang di ruang SGD. Hari ini kita akan bahas tentang metabolisme karbohidrat. Yuk kita belajar bareng ruang SGD. Skenarionya akan saya bacakan terlebih dahulu. Seorang remaja perempuan berusia 17 tahun memiliki tinggi badan 150 cm dan berat badan 75 kg. Ia malu bergaul karena kondisi tubuhnya yang gemuk. Remaja tersebut banyak makan dan senang makan jeroan. Setelah diperiksa darahnya, ternyata kolesterol dan gula darahnya tinggi. Menurut dokter, remaja tersebut harus bisa mengatur dietnya dengan mengurangi konsumsi karbohidrat dan lemak yang berlebihan. Step 1. Yuk kita cari terminologi yang sulit. Kata-kata sulit yang bisa kita dapatkan dari skenario di atas adalah yang pertama, karbohidrat, yang kedua, lemak, yang ketiga, kolesterol, dan yang keempat adalah gula darah. Oke, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari karbohidrat terlebih dahulu. Karbohidrat sendiri pengertiannya adalah suatu sumber energi utama di dalam tubuh, di mana menurut senyawanya dia terdiri dari molekul karbon, hidrogen, dan juga oksigen, atau bisa kita sebut sebagai karbon dan juga hidrat, hingga dinamakan karbohidrat. Nah, klasifikasi dari karbohidrat menurut jumlah dari unit gulanya itu dibedakan menjadi 3. Ada monosakarida, disakarida, dan juga polisakarida. Yang pertama, monosakarida itu adalah suatu karbohidrat yang mengandung 1 unit gula. Contohnya adalah glukosa, galaktosa, fruktosa, dan juga ribosa. Glukosa sendiri itu adalah suatu gula darah. Kemudian galaktosa itu adalah pecahan dari laktosa, di mana laktosa itu berasal dari susu. Kemudian fruktosa itu bisa kita dapatkan dari buah-buahan dan juga madu. Kemudian ribosa itu adalah suatu karbohidrat atau monosakarida yang membentuk asam nukleat. Kemudian klasifikasi yang kedua adalah disakarida. Disakarida itu adalah suatu karbohidrat yang mengandung 2 monosakarida. Contohnya adalah sukrosa, maltosa, dan juga laktosa. Untuk sukrosa itu adalah gabungan dari fruktosa dan juga glukosa. Sedangkan maltosa itu adalah gabungan dari 2 glukosa. Sedangkan untuk laktosa itu adalah gabungan dari glukosa dan galaktosa. Kemudian yang ketiga, itu ada yang namanya polisakarida. Kalau polisakarida itu adalah suatu karbohidrat yang memiliki lebih dari 10 unit gula. Contoh dari polisakarida itu ada pati, kemudian glikogen, dan juga selulosa. Pati sendiri itu adalah suatu simpanan karbohidrat yang berada pada tumbuh-tumbuhan seperti padi, jagung, dan sebagainya. Kemudian kalau glikogen itu adalah suatu simpanan karbohidrat yang berada pada manusia. Kemudian kalau selulosa itu adalah karbohidrat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Dan lanjut untuk terminologi yang kedua, yaitu lemak. Lemak adalah nama lain dari lipid. Lemak sendiri dibedakan menjadi 2, ada lipid sederhana dan juga ada lipid majemuk. Untuk lipid sederhana berarti dia hanya mengandungi lemak saja, di mana lemak itu mengandung asam lemak dan gliserol. Sedangkan lipid majemuk adalah gabungan lipid dengan unsur yang lain. Contohnya adalah fosfolipid. Fosfolipid adalah gabungan antara asam fosfat dan lipid. Yang kedua ada glikolipid. Untuk glikolipid itu adalah gabungan antara lipid dengan karbohidrat. Terminologi yang ketiga adalah kolesterol. Kolesterol itu adalah senyawa lemak yang hanya terdapat dalam jaringan hewan, atau kita sebut sebagai lemak hewani, karena pada tumbuhan itu tidak mengandungi kolesterol. Nah, kolesterol ini dia bisa berasal dari eksogen dan juga endogen. Kolesterol eksogen itu bisa dari makanan yang berasal dari hewan. Tapi ada juga yang namanya kolesterol endogen yang nantinya akan disintesis dari asetil-CoA. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, kolesterol ini itu di dalam darah dia tidak dalam keadaan bebas, tetapi harus berikatan dengan protein, membentuk lipoprotein. Karena kita tahu lemak atau kolesterol itu dia tidak larut air, sehingga harus berikatan dengan protein agar dia bisa melewati darah. Nah, klasifikasi dari kolesterol itu ada 4.
yaitu yang pertama adalah kilomikron. Nah, kilomikron ini terdiri dari 2% protein dan juga 98% lemak. Kemudian yang kedua adalah VLDL. VLDL ini terdiri dari 8% protein dan 92% lemak. Kemudian LDL itu terdiri dari 22 protein dan 78% lemak. Dan juga HDL ini terdiri dari 75% protein dan 25% lemak. Nah, untuk bedakannya, kita perlu hanya mengingat yang di bagian bawah ini. Jadi, untuk bedakan kolesterol mana yang baik dan jahat, itu bisa kita bedakan menurut kandungannya. Tadi, dari kandungan lemak yang paling sedikit itu adalah HDL, kemudian LDL, VLDL, dan yang paling banyak adalah kilomikron. Jadi, bisa kita simpulkan kalau kolesterol yang paling baik itu adalah HDL. Makanya kalau orang yang dislipidemi itu bisa kita lihat dari LDL-nya, bukan dari HDL-nya. HDL kalau dia tinggi itu baik, tapi kalau LDL kalau dia tinggi berarti buruk. Kemudian yang keempat adalah gula darah. Gula darah, seperti yang kita bahas tadi, adalah nama lain dari glukosa, di mana glukosa itu adalah termasuk dalam monosakarida atau karbohidrat yang mengandung satu gugus gula. Oke, sekian untuk step 1 metabolisme karbohidrat. Nanti untuk step 2 kita lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.